Oke, Dok. Dok, belakangan ini beberapa negara menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca karena memang ditemukan kasus pembekuan darah seperti itu, Dok. Nah, setelah mendapatkan mengapa bisa terjadi demikian, Dok? Baik, kita sampaikan dulu ada yang namanya KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada 5 kelompok jenis KIPI. Satu, KIPI yang memang betul-betul berhubungan dengan vaksin. Itu nomor satu. Kedua, KIPI yang terjadi bukan karena vaksinnya, tapi karena prosedur pemberian vaksinnya. Ya, misalnya mungkin ya nyuntiknya kurang pas misalnya, itu kan ada. Itu yang kedua. Ketiga, kalau yang nomor satu tadi contohnya ya bayi kecil kita vaksin terus sempat travel sebentar semalam, paginya seger lagi itu namanya karena vaksin. Kalau ada misalnya karena cara penyuntikan misalnya kita suntik loh kok terus biru-biru di tempat suntikan itu kan ya biru-biru nanti terus kita kadang-kadang kita kompres atau kita beri salep sedikit nanti terus hilang itu adalah karena cara penyuntikan. Berikutnya lagi adalah terjadi karena suatu kecemasan. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan dengan vaksin ini, tapi karena grogi, dredeg, cemas gitu kan ya, semalam nggak bisa tidur karena mikirnya lah itu paginya disuntik lemes, semaput kadang itu adalah karena kecemasan, itu bisa sama. Berikutnya lagi terjadi KIPI, ya, tetapi ini hanya kebetulan. Nah, misalkan apa? Memang orang ini saat itu dia sedang terinfeksi apa begitu ya. Terus dia vaksin. Nah, jadi ada dua kejadian tapi tidak saling berhubungan. Itu nomor 4. Saya kena vaksin dari ini tapi besoknya terus saya gatelen. Gatelennya ternyata bukan karena vaksin tapi karena memang saya kena apa misalkan. Atau besok ternyata saya jadi diare tapi diarenya karena apa itu lain soal. Itu adalah nomor 4. Nomor 5 adalah kejadian yang sama sekali nggak ada hubungannya sama sekali. Misalkan dia habis vaksin pulang kecelakaan, itu kan sudah jelas itu tidak ada hubungannya. Nah, ini 5 ini. Nah, sekarang setiap pemberian vaksin itu selalu kita sampaikan mengenai KIPI. Jadi sebenarnya tidak ada satu vaksin yang mengatakan bahwa kami tidak ada KIPI. Tidak. KIPI selalu kita sampaikan karena selalu ada kemungkinan. Semula misalkan pernah terjadi kemarin dari merek Pfizer dikabarkan di Norwegia misalkan ya diberi vaksin lansia banyak meninggal. Nah, kita cek ternyata dicek lah dari kesempatan yang saya baca memang itu karena memang pada kelompok yang tidak divaksin pun ya memang angka meninggal juga sama sebetulnya karena usia sudah 90-an mereka di sana sama. Kemarin sekarang ini soal AstraZeneca ya diberitakan beberapa negara Eropa mempause artinya menghentikan sementara pemberian karena untuk menyelidiki dulu apakah kejadian terjadinya bekuan darah itu karena vaksinkah atau karena KIPI tadi. Jadi KIPI yang mana ini? Kalau KIPI karena KIPI yang pertama berarti kita pastikan uji ulang. Tapi kalau KIPI-nya karena yang lain, berarti ini bukan karena vaksinnya, tapi karena faktor lain. Nah, itu yang diuji. Nah, International Society of IST ya, maaf saya agak lupa singkatannya. Jadi International Society kelompok profesi para dokter profesional di bidang trombosis dan hematologi itu menanggapi soal ini mengatakan sampai saat ini belum ada bukti bahwa terjadinya blood clotting atau pembekuan darah tadi adalah karena vaksinnya. Karena angka kejadian itu antara ya kelompok yang diberi vaksin dan tidak diberi vaksin saat ini masih sama, artinya belum terbukti. Nah, kata-kata seperti ini mengatakan bahwa namanya suatu hal itu selalu kita uji dulu, kita audit dulu. Nah, di titik itu apa saran mereka? Mereka mengatakan satu, manfaat yang dapat diperoleh dari vaksin jauh melebihi risikonya. Maka saat ini tetap kita berikan. Yang kedua, kita hati-hati bagi orang-orang yang memang sudah memiliki penyakit yang mengharuskan pemberian obat-obat untuk pengencer darah. Itu memang ada. Nah, untuk seperti ini disusun suatu rekomendasi khusus bahwa kalau Anda memang biasa menggunakan obat pengencer darah, nanti begini itu ada. Itu nanti dari teman-teman di bidang perhimpunan hematologi dan dokter jantung, dokter saraf itu nanti akan banyak bahas bagaimana. Tapi intinya begini, pesan untuk kita. Lepas dari vaksinnya apapun, mau vaksin dari PT Sinovac, dari AstraZeneca, dari Pfizer, dari Novavax, dari manapun, kalau memang kita itu dalam situasi dan mendapat terapi untuk pembekuan darah, terapi untuk pengencer darah, mungkin karena kita jantung, kita pernah stroke, sebagainya, maka ini tetap harus konsul dokter dulu. Dokter yang merawat kita tanya, dok, ini gimana dok, saya boleh vaksin nggak? Nanti akan dilihat di sana. Nah, ini dokternya merekomendasikan, oke, Anda boleh divaksin, kita vaksin. Itu begitu. Ini lepas dari soal AstraZeneca, mau vaksin yang manapun, harus begitu cara kita melakukannya. Oke, begitu. Jadi intinya tetap jalan terus di Eropa tadi pada sebagian negara lagi sementara berhenti dulu untuk kita cek. Nanti setelah itu nanti keputusannya apa, nanti kita tunggu apakah akan seperti apa, nanti kita tunggu auditnya. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.